bayang-bayang As'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW terjadi. Nah, ini As'ah. As'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya, orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi, maka jadilah bulan bintang. Seperti ini yang tidak disukai Rasulullah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami, dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Najd itu Saudi Arabia dilewat. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fin Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Najd, agar Najd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Najd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah yubarik lana fin Najdina aidan ya Rasulullah. Doakan juga kepada Allah ya Rasulullah, agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fiha tahayyadu al-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najdlah akan muncul huru-hara, kegonjang-ganjingan dunia, akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Artinya kerajaan Ibnu Saud, pemilik Jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi gitu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan, kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana para muslimin? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Karena di sinilah akan muncul huru-hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Dan hari ini sudah terjadi, bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya nggak paham apa maksudnya, karena saya belum lihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zamzam Tower, wah di situ baru saya paham. Allahu Akbar, itu maksud Rasulullah SAW. Pertama kali saya datang melihat Zamzam Tower ini, saya tatap sedikit lama tidak melihat. Begitu saya datang, Zamzam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zamzam Tower ini, dan perhatikan benda ini satu. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Apa kata Rasulullah tadi? Tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasulullah mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya nggak paham saat itu. Tapi begitu berdiri ini Zamzam Tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh, ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zamzam Tower dan matahari, maka penampil akan melihat as-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW terjadi. Nah, ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya, orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi, maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah, dan pas as-sa'ah bayangan yang menutup Ka'bah. Kemarin ada yang
pulang umroh di film tuh, Ustaz, ini bayangan asal menutup Ka'bah, nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding sampai kiamat sudah dekat. Allah Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga tanduk setan ada di sana, itu tanduk setan itu. Saat saya di bawah saya melihat matahari ada di sini, Bapak. Matahari kan bintang. Ya, bintang. Ini jadi bulan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah. Coba lihat di masjid-masjid arsitektur yang ditemukan oleh Sina. Setiap masjid selalu ada kubah. Kubah adalah bentuk penyaluran energi yang paling efektif untuk penyaluran energi dari satu bangunan. Kenapa kita merasa nyaman, tentram ketika masuk ke dalam masjid? Karena energi kita positif dan aura yang ditebarkan di sini positif. Ibadah, sholat, zikir, positif kan? Coba, sama nggak dengan perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita masuk ke pasar, masuk bioskop, nonton Dilan? Sama tidak? Atau kita masuk ke diskotik, gimana perasaan hati kita? Sama tidak? Apa yang membuat perasaannya berbeda? Aura, energi. Energi ada di sekitar kita. Kita hidup karena energi kan?